coba hindari ya. Jadi bukan itu. Bahkan kata Rasulullah itu ketika dia saum tidak ada makan pun, ya saum lagi gitu. Jadi saum itulah bukan dalam rangka untuk, bahkan sekali lagi di dalam kehidupan kita seringkali muncul ada yang namanya tarhib itu adalah makan-makan sebelum saum ya. Itu bahaya tuh kata-kata makan-makan sebelum saum. Jadi tarhib kita kapan tarhib kita? Ini tarhib kita makan-makan di tempat yang enak gitu. Di mana gitu. Lah kita robah itu semuanya agar apa? Tujuan tarhib adalah persiapan diri kita menjalani ibadah saum. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan saum dengan benar dan dengan takwa ya. Billahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kepada Pak Mustafa atas sambutannya. Sekarang mungkin kita tanpa berlama-lama lagi langsung saja kepada acara utama kajian oleh Kiai Haji Ustadz Anwar Sanusi SAG. Mangga waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة متشقة إلى 40 نفر تالي القرآن وحفظ لسان ومطعم جيعان وصوم في شهر رمضان. Yang saya hormati Ibu Ustadz Aga selaku pengurus di Usdasi dan juga sekarang menjadi guru saya. Luar biasa ya. Kita saling guru luar biasa. Terima kasih, kita sering-sering ilmu untuk saling motivasi bagaimana kita istiqomah dan terus semangat dalam nilai-nilai dakwah Islam ini, dan juga Pak Mus selaku ketua Usdasi dan juga hadirin rahimakumullah. Insya Allah hari ini sharing barangkali ya. Memang kita harus saling menyemangati biar bergairah ya, biar bergairah menghadapi Ramadan ini, tentunya dengan problematika masing-masing ya, karena memang hidup ini ujian. Adanya menciptakan kehidupan dan kematian itu memang ujian, tapi ujian itu untuk lebih tahu siapa yang paling baik amalnya. Jadi dalam sambutan tadi jangan sampai dari Ramadan ke Ramadan gak ada perubahan diri. Membahasa dongeng sakadang kuya sareng sakadang monyet gininya. Melak cau nuhiji non jantungna nuhiji anakna. Ai pas ditaros teh kumaha melak cau teh utu ulu keneh. Jadi umur terus bertambah, Ramadan sering diulang aktivitas kegiatannya, tapi tadi
dalam mensikapi menjalani hidup, kok ruhiyah kita kenapa nggak ada ningkatnya? Nah, barangkali ini sharing ini buat ke arah sana. Ya, kalau bahasa ahli retorika, saya dulu di dosennya itu waktu di dakwah itu Pak Salahuddin Rahmat. Dia bilang begini, naik mimbar tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Mungkin kalau diambil kiasnya gitu, Ramadan hadir tanpa persiapan, sepertinya betul kata Nabi ya. Banyak orang beribadah di bulan suci Ramadan, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, dia hanya mendapatkan letih, tidak mendapatkan seperti apa yang diharapkan. Padahal bulan Ramadan ini disajikan oleh Allah. Ini sebenarnya Rahman Rahimnya Allah, bentuk kasih sayang Allah. Ya, jadi 1 bulan kita beribadah di bulan suci Ramadan, bagaimana harus bisa menjadi bekal selama 11 bulan. Ya, orang semangat ibadah di Ramadan karena memang ada implik-impliknya kan, bulan Ramadan bulan berkah. Apa arti berkah? Bukan berkat. Kalau berkat itu kan aja suruh Quran, pulangnya dapat berkat. Itu bisa juga ya, gimana berkah kan. Ternyata berkah itu nilai tambah. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang Masya Allah luar biasa. Barangkali motivasinya masih kurang, sampai iming-iming pahalanya luar biasa ya. Kalau tidak salah aja, kalau kita baca Quran di bulan biasa, mendapatkan 1 huruf itu 10 kebaikan. Kalau fasih, kalau terbata-bata mendapatkan 2 kebaikan. Bayangin di bulan Ramadan, 1 ayat yang kita baca sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. 1 ayat. Alif Lam Mim. 1 ayat. Berarti ketika dibaca di bulan Ramadan sama dengan khatam Al-Quran. Luar biasa enggak? Tapi jangan jadi dalil. Kalau begitu cukup aja 1 ayat. Kan cukup mengkhatamkan 1 kali besar. Bukan. Ada di sini pengusaha, tukang bisnis? Ada pengusaha? Kalau kita usaha 100 juta dapat untung 200 juta, apa modalnya mau ditambahin? Iya. Nah, begitu juga Ramadan. Jadi ternyata semangatnya harus berbeda dengan bulan biasa. Kalau Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini bahkan kemarin-kemarin saya mah udah usah semangat Pak Ustadz. Ternyata di Ramadan ditingkatkan semangatnya. Ya, kenapa? Karena ini jangan sampai tamu ini luar biasa ini. Ya. Bahkan kalau dulu Rasulullah itu bulan Ramadan itu bulan untuk menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril ya. Ya. Apalagi bulan Ramadan itu kan sesuai dengan tema bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena bulan turunnya Al-Quran. Kan Quran turun fi lailatin mubarakah, pada malam keberkahan, penuh berkah. Ya. Bahkan malam kemuliaan. Tadi sudah dibacakan kan di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya turun Al-Qur'an. Ini ternyata turun Al-Qur'an sekaligus di bulan Ramadan. Ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza. Nah, dari Baitul Izza ke langit dunia ini secara berangsur-angsur. Ya. Jadi ini bahkan mungkin saya mengajak, ini mah kalau setuju saja, apalagi tadi dari sambutan ketua yayasan, pengurus yayasan itu, bahwa Pusdasi ini kan lebih, tadi saya udah ngobrol gitu tentang Qur'annya ya. Jadi bagaimana bulan Ramadan itu betul-betul bulan menjadikan diri kita sahabat Qur'an. Ya, saya pernah mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Aga juga kan, waktu tentang syafaat ya. Ya, bagaimana kita harus takut ya, satu hari itu betapa beratnya untuk mendapatkan syafaat. Walaupun sebenarnya ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Ada syafaatul uzma, yaitu syafaat Rasulullah. Tadi membaca salawat itu kan ya. Ada salawat mastur, ada wair masfur, wair masfur ya. Yang masfur
Yang masyhur itu yang sudah ada teks dalam matan hadis ya. Biasakan membaca sholawat itu, ternyata jangan sampai jadi orang anti sholawat. Ya ternyata sholawat itu masya Allah di perjalanan itu bahkan ada orang cara mengundang rezeki itu lewat sering membaca sholawat. Tapi ada pendapat Pak Ustadz, ternyata sholawat itu harus dilanjut. Saya masih ingat dulu di Kampung Quran itu mengundang Asep Sunandar. Dia menyampaikan tentang keutamaan sholawat. Tapi dia bilang, sholawatnya harus dilanjutkan. Maksudnya gimana? Contoh Rasulullah. Termasuk kita masuk Ramadan ini mencontoh Rasulullah. Betul tadi, bukan botram. Bahkan Rasulullah, para sahabat itu 3 bulan sebelum masuk Ramadan sudah mempersiapkan diri. Ya, ini saya ingin mengajak diri saya sendiri. Saya bersyukur dapat tema ini ya. Kenapa? Kan kalau dakwah itu sebenarnya ya nasihat untuk diri, tapi semoga ada manfaat untuk yang hadir kan gitu. Yuk jadikan betul, bukan karena bulan ini yang penuh berkah karena turunnya Quran. Bisa nggak kita menjadikan Ramadan ini bulan yang kita bisa menjadi sahabat Quran? Ya. Kenapa harus jadi sahabat Quran? Dalam hadis disebutkan kan, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, karena Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Ya. Bahkan masya Allah itu ternyata nanti ketika di alam barzah ya, ada malaikat yang bertugas menanya, itu ada yang berdiri tegak nih, dan dia mau menampakkan wajah yang tampan ya. Ternyata seluruh pertanyaan itu dijawabnya oleh yang berdiri tegak ini. Bahkan silakan murka nakir tanya. Ya. Masya Allah. Lalu ditanya, siapa engkau? Begitu membelanya hamba ini. Aku adalah Al-Quran. Oh ini luar biasa. Aku adalah Al-Quran yang dulu ketika di dunia menjadi sahabatku. Saya terinspirasi Pak Ustaz. Kan Aunun Mapaja lagi di Mesir ya. Dengan Syekh Samir sekarang. Dan ada pesan dari Syekh Samir apa? Ya, bagaimana Quran ini bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi harus dihujamkan ke dalam hati. Jadi harus sampai cinta. Ya. Kalau sudah cinta, berarti ada pengorbanan. Ya. Jadi ketika kita ingin menjadi sahabat Quran, berarti siap mengorbankan segalanya untuk Quran. Begitu barangkali. Ya, karena hidup kita cuma sekali di dunia ini ya. Jadi jangan sampai menyesal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, gimana nih caranya? Ini sebelum saya nanti persiapannya seperti apa ini? Saya ingin bawa dulu pikiran saya dan juga rahimakumullah. Gimana paling tidak di Ramadan itu punya target ya. Ya. Targetnya apa? Kalau yang sudah jadi sahabat Quran, ya, bagaimana menyemangati diri supaya istiqomah. Ya. Karena kalau istiqomah, Masya Allah ya, ada di surat Fussilat ya. Fussilat surat pas 1 ada ayat 30 ini. Ini rahimakumullah kan guru-guru Quran, para pejuang Quran. Ini harus istiqomah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qamu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah gitu. Masya Allah, ternyata bagi orang-orang yang istiqamah di dalam mengimani Allah, berarti ketika kita mengimani Quran, wujud mengimani Allah, kemudian semesta kamu istiqamah, itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu turun. Ini saya baca di tafsir. Kapan turunnya malaikat? Ternyata waktu proses sakaratil maut. Ibu, bapak, rahimakumullah, suka nggak menyaksikan orang yang mau mati? Gelisahnya rata-rata luar biasa. Ya. Makanya kalau lagi dirawat di rumah sakit, kenapa suka kepalanya turun? Itu saking beratnya, saking gelisahnya. Bayangin lagi gelisah, datang siapa? Hah?
malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah. Makanya kenapa orang yang mau meninggal suka tersenyum? Ternyata ada kabar. Jangan takut di akhirat nanti pertanggungjawaban hidup, dan jangan bersedih ketika berpisah di dunia. Ya ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau meninggalkan istri, meninggalkan anak, jangan sedih. Kenapa? Karena diurus sama Allah. Dan jangan takut di hari akhirat pertanggungjawaban hidup, karena sudah sesuai dengan tuntunan Allah. Gitu kan. Wabshiru bil jannah, kabar gembira surga bagimu. Tersenyum. Nah, ketika tersenyum, di situ malaikat mencabut. Masya Allah. Makanya kenapa tentara-tentara Al-Qassam itu kalau perang itu nggak takut, dia bahagia karena ingin mati tersenyum. Oke, Alhamdulillah, kita lanjut. Jadi sekali lagi, yang sudah menjadi sahabat Quran, usahakan istiqomah. Yang belum berusaha Ramadan ini dijadikan sarana kita untuk bisa bercengkrama dengan Quran. Jangan disia-siakan. Ya. Dengan cara apa? Ini ada 5 T yang saya suguhkan. T pertama, tilawah Quran. Ya, perbanyak tilawah. Perbanyak tilawah. Bahkan hasil penelitian, obat supaya tidak pikun. Ya, ternyata sekarang banyak anak yang punya orang tua pikun, berat ngurusnya. Gimana supaya kita ketika sudah tua tidak pikun? Ternyata sejak hari ini azamkan bagaimana kita senang tilawah Al-Quran. Ya, apalagi sudah menghafal Quran. Tilawah Quran, baca Quran. Insyaallah ya, saya baca di kitab ini, walaupun hadis pendapatnya ada yang dhaif, kalau untuk amal boleh bisa dia. Dalam Fadlul Amal ada, ternyata kita mah sering baca hadis hanya satu kan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Masya Allah, ternyata rahimakumullah ada 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran, baik membaca, baik menghafal, memahami, itu ada 40 hadis. Ternyata kalau rumah-rumah kita dibacakan Quran, maka rumah itu akan terpancar ke langit seperti terpancarnya sinar matahari ke bumi. Ya, jadi rumah-rumah kita ini kalau dibacakan Quran, maka akan terpancar sinarnya ke langit. Luar biasa. Maka pantas ketika ahli antariksa ya, biasanya apa itu yang petugas di dunia teh, namanya apa? NASA memotret dari langit mana tempat yang paling bercahaya memancarkan ke langit. 2 tempat, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa 2 masjid ini terpancar? Masya Allah, jutaan tiap hari umrah dari berbagai dunia. Apa datang ke sana? Baca Quran. Yang lain ke hotel, yang lain datang tilawah Al-Quran. Makanya di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu setiap sudut ada Quran, setiap yang penuh dengan Al-Quran. Buat apa? Nah, yang umroh itu sebenarnya bukan untuk belanja. Jadi kita memang luar biasa ya. Datang Ramadan tadi buat belanja, umroh belanja. Padahal bukan itu ternyata. Ya, itu saya kalau umroh misalnya, itu sejak pemberangkatan, seminggu berangkat udah tilawah, tadarus. Nanti di pesawat tadarus lagi. Ya. Dan ternyata tadarus di pesawat tilawah Quran lebih indah. Ternyata jarak ke langit lebih dekat. Makanya turun di Jeddah, ataupun apalagi kalau turunnya si pesawat itu langsung di Bandara Madinah. Luar biasa nikmatnya. Kita mempersiapkan diri untuk beribadah di Masjid Nabawi. Ya. Jadi ini rahimakumullah, baca Quran. Ya perbanyak ya. Ramaikan diri kita, keluarga kita. Jadi jangan khotam itu karena kelompok tadarus tahun Majelis Taklim ya. Malah sengaja Pak Ustadz diseret-seret biar 10 hari udah beres. Kenapa di ujungnya tidak untuk tilawah? Mueh. Ini budaya harus dirubah ini. Kalau perlu di Pustari 1 orang aja ada tukang kuenya. Benar, dari sekarang pesen. Yang lain sibuk dengan Quran. Cukup 1 orang yang bikin kue, jangan semua bikin kue. Saya punya pengalaman.
Ternyata kalau kita sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan itikaf, sibukkan dengan Quran, kue datang sendiri. Nyuruh marasan kue. Pak Ustaz. Penginten salah saya barokah jadi Ustaz. Bahkan sarungnya tos dong Pak Ustaz, tos dua sarung enggak. Rahimakumullah. Ini harus kita yakini. Ya, benar, serius ini. Tilawah, tafhim, pahami isinya. Supaya tadi ya, pusdasi ini diharapkan anak-anak berakhlak mulia. Ternyata saat menghafal, isinya harus disampaikan. Bahkan dulu sunnahnya ya, para sahabat dulu menghafal Quran, ternyata setelah dipahami isinya. Jadi pahami isinya, kemudian hafalkan, dihafal Quran ini. Ya. Jadi ini maaf, ibu-ibu ada yang sudah 30 juz hafal Qurannya? Belum. Sudah jadi penghafal Quran? Belum juga. Gini. Saya sharing ini dari kitab tadi Fadlul Amal. Ternyata ada kalimat begini. Siapa yang semangat menjadi penghafal Quran, maka kelak di akhirat akan berkumpul bersama para penghafal Quran. Walaupun hafalnya hanya satu ayat. Ngapalin barang yang ini 30 juz, ini juz 30, ini mah cuma sampai satu surat. Tetap akan berkumpul bersama para penghafal Quran. Yang penting kita berniat menjadi penghafal Quran. Oke, Ramadan menjadikan suasana kita untuk lebih bercengkrama dengan Quran. Karena ketika kita berniat membaca Quran, menjadi penghafal Quran, maka akan berusaha membaca dan merojaah. Waktu saya karantina di Kuningan itu, di karantina Tahfiz Indonesia, itu Masya Allah, ada moto di situ. Menghafal satu kali, murojaah seumur hidup. Ya. Yang sudah jadi para penghafal Quran, jaga murojaahnya. Ustaz, nggak sempat murojaah. Kenapa? Kan saya harus cari nafkah. Nah ini nih, jadi penghalang ternyata. Masya Allah, ini ada, ini lagi keutamaan itu. Ini ada lagi nih. Siapa yang sibuk dengan Quran, maka Allah akan dahulukan dunianya, rizkinya, dibanding yang sibuk zikir dan berdoa. Gak sempat rahimakumullah berdoa. Di Ramadan tuh gak sempat berdoa. Walaupun bulan Ramadan bulan ijabah doa. Kenapa? Saking sibuknya tilawah Quran. Yang tilawah, yang murojaah, yang menghafal. Maka Masya Allah, dunianya akan didahulukan oleh Allah. Dan saya sebagai saksi ketika para penghafal Quran di Hasanah Firiyah itu diumrohkan, Pak Ustaz. Ternyata dia tidak pernah mimpi umroh ya. Ada 3 orang dapat hadiah umroh. Fokus dia dengan urusan hafalannya. Maka Allah yang menjaminnya. Masya Allah. Oke. Rahimakumullah. Ini yang selanjutnya adalah tatbik, berusaha diamalkan. Ya, tadi saumnya itu karena sodakohnya kan dasarnya Quran. Diamalkan. Mastata'tum. Jadi satu ayat dikaji, amalkan. Satu ayat dikaji, amalkan. Sampailah kita ini di akhir zaman ini sesuai dengan tambahan usia menjadi Al-Quran berjalan. Ya. Dan yang terakhir, tabligan Al-Quran itu. Dakwahkan Quran itu kemanapun kita. Baik. Rahimakumullah. Karena bulan Ramadan ini bulan berkah yang luar biasa turunnya Quran. Tanamkan Quran dalam diri. Nah, ini mungkin di sesi akhirnya saya ingin sampaikan. Harus seperti apa kalau begitu persiapannya? Agar dari Ramadan ke Ramadan tadi tidak mendapatkan apa-apa. Ini ada 2 persiapan. Yang pertama, hati yang bersih. Karena bulan Ramadan, bulan suci, ternyata siapkan hati kita juga hati yang suci, hati yang bersih. Ya, jangan sampai mau masuk Ramadan masih ada hati ini kotor, hati ini berpenyakit, masih ada dendam, ya, masih ada marah, masih kikir. Padahal bulan Ramadan bulan dermawan. Hari ini kita masih kikir. Bagaimana bisa menikmati hadirnya Ramadan? Bagaimana bisa meraih keberkahan Ramadan? Ya. Jadi hati yang bersih terutama dari berbagai penyakit tadi. Kikir, sombong, ria, itu penyakit-penyakit hati yang akan mengotori itu. Yang akan menghalangi suksesnya kita masuk ke Ramadan. Ada yang masih unek-unek, masih
dendam ke seseorang, ini harus diberesin ya. Kebetulan lagi gabung di Barkun kan, pengobatan barokah Quran. Ketika bertanya, Pak Kiai, kenapa di lapangan itu banyak penyakit kanker? Ternyata penyakit kanker itu salah satu akibat dari apa? Dari kakehel, kaamat yang dipendam. Ada dendam di dalam. Bersihin itu penyakit-penyakit itu. Luar biasa. Dan ternyata rahimakumullah, maaf ini ya, semua penyakit hati ini sumbernya satu. Yo, dari mana? Siapa yang tahu? Dari mana sumbernya nih? Kalau dalam tazkiyatun nafs, ternyata sumbernya dari hubbud dunya wa karihatul maut. Dari kecintaan terhadap dunia. Hati-hati ya. Biasanya nih kalau para pengusaha Ramadan tuh bikin apa ya supaya bisa jualan. Kalau tidak bikin kolak, bikin apa? Udah rame kan? Sempat saya berpikir begini. Ini siapa namanya? Jaka. Kira-kira datang Ramadan mau jadi tukang kolaknya atau mau pembeli kolaknya? Aku nanya. Hah? Tuh kan, kesebutannya. Saya merenung ini. Berapa lama Bu kalau bikin kolak? Rata-rata berapa jam? Hah? Sejam. Dengan belanja itu? Lebih tuh. Anggap 3 jam. Saya bilang, kalau beli kolak berapa menit? Oke. Hah? Anggap 10 menit. Bikin kolak 3 jam, beli kolak 10 menit. Ini mah entah salah atau tidak, ini baru renungan ya. Ya, ini khawatir tadi karena cinta dunia. Wah, Ramadan ini pokoknya untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya gitu. Seperti non muslim kan sekarang gitu ya. Di Alfa Indomaret itu sebulan yang lalu sudah disiapkan itu yang namanya kue kaleng. Apalagi Mbak Marijan gitu. Luar biasa. Nyiapin buat kita biar tergoda saumnya. Jadi Ramadan ini di hati kita, di otak kita itu adanya makanan, bener. Bahkan ada sampai ustadz yang melarang banyak buka bersama. Ternyata saya tafakur habis waktu. Belum di jalan, belum nunggunya. Padahal waktu harus sibuk tadi untuk tilawah, untuk ibadah-ibadah yang lain. Makanya kenapa mending beli kolak kan 10 menit cukup, berarti 3 jam bisa untuk tilawah Quran. Berapa kali khotam itu? Minimal 3 kali khotam. Insya Allah ya. Gimana Ustaz urusannya segini? Kan ada tadi janji dari Allah, hadisnya jelas itu. Ya. Siapa yang sibuk dengan Quran, urusan dunia kudahulukan. Sok bismillah lah. Ramadan sekarang mah dicoba aja. Ya. Jadi Ramadan yang sebulan habis itu, pas 10 hari mulai pakai mudik. Allahu Akbar. Udah, harusnya itikaf. Nah, jadi syariatnya itikaf. Makanya kalau saya pun mudik itu pasti pas ke Ramadan. Kenapa? Dalam saya itikaf. Oke, terima kasih hubudunnya ini. Ya, jadi jangan sampai, jadi malah saya kayak dapat imun. Semakin otak kita banyak berpikir uang, semakin uang menjauh. Tapi hidup ini semakin kita berpikir akhirat, dunia datang. Nih, Ustaz Agus, kita ngobrol sebentar ya. Jadi kalau dunia ingin datang terus, begitu ternyata. Pikirkan akhirat kita. Ajarkan, ajak orang lain cinta akhirat. Maka dunia akan datang dengan sendirinya. Di kitab Al-Hikam gitu ya. Siapa yang cinta terhadap akhirat, dunia datang. Tapi siapa yang cinta dunia, dunia tidak dapat, akhirat tidak kebagian. Kalaupun dapat, kurang terus. Ibu merasa kurang terus ketika punya uang nggak? Ini ada masalah dalam hatinya ya. Harusnya merasa cukup kita. Bismillah ya. Oke, bersihkan hati dari kecintaan. Maaf ya, ini luar biasa ya nasihat Rasulullah. Ini sebenarnya kalau di surat Al-Baqarah juga luar biasa ya. Ketika Nabi Musa ya, yang auzubillahi minasyaitonir wa qalu lan nasbira hatta wa qalu
yang aku sudah tidak sabar. Bentar. Boleh berkata. Bentar ya. Ini berkaitan dengan dunia ini. Ayat berapa? Yang ini nih. Auzubillahi wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihim dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Al-ayat. Ternyata kisahnya ketika umat Nabi Musa sudah tidak sabar hidupnya dengan materi seadanya, dunia seadanya. Mungkin kalau gaji ustadz mah 1 juta, saya seadanya. Tapi si keluarga protes. Si umat ini protes. Ya Musa, nggak cukup untukku. Ya kalau nggak cukup, silakan pergi ke pasar. Pasar di Mesir. Beli segala macam. Tapi di situ ada kalimatnya. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa in lakum mas'altum. Ayo pergi ke pasar Mesir, ke kota Mesir. Pasti akan mendapatkan yang kau inginkan. Tapi, ini luar biasa ya. Akan kau tukar kemuliaan dengan kehinaan. Luar biasa ya. Dunia ini hati-hati. Makanya di ayat lain itu, di surat Al-Hadid kalau tidak salah. Ya. Dunia itu lahun. Innamal hayatud dunya lahun walaibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu lahun walaibun. Sendakuro dan permainan. Ini ada yang suka senang sepak bola, nonton. Ada di sini? Nggak usah malu, usah ada. Gini, itu ada ibrah pelajaran yang luar biasa, Ibu. Rahimakumullah. Apa coba? 1 bola dikejar-kejar oleh 22 orang. Saya anggap bola itu dunia. Sampai sikut kanan, sikut kiri untuk mendapatkannya. Tapi kenapa sudah didapatkan? Ditendang. Kenapa Ustaz Agus? Ternyata dunia itu begitu. Capek kita mengejarnya. Betul? Kadang-kadang sikut kanan, sikut kiri. Yang penting saya mendapatkan. Udah dapat, terima kasih. Sudah diterima, kasih. Betul? Luar biasa, betul. Ayat ini mengingatkan kita. Aduh, saya abdi gaduh pengalaman, Ustaz. Kampungku nujung ada bahan keripik kentang. Sebelum mengelola kampung Quran, keripik kentang terkenal kan? Sampai tingkat nasional itu keripik itu. Luar biasa. Apa isi ibrohnya? Masya Allah. Belum nyampe ke rumah, baru ngambil setoran uang di setoran-setoran dari toko-toko. Dapat 2 juta, dapat 3 juta. Istri nelpon. Bi, beli kentang. Bi, beli minyak. Allahu Akbar. Baru aja diterima. Harus sudah dikasihkan. Memang begitu dunia. Bahkan Nabi sampai begini nih. Ketika barangkali para sahabat itu mulai ada kecemburuan kepada dunia. Diingetin. Hai para sahabatku. Aku akan ajak ke pasar. Nanti di pasar ada apa coba? Bangkai anjing yang buduk. Ditawarkan ke sahabat. Hei sahabat, suka enggak dengan bangkai anjing yang buduk? Apa jawabannya? Atuh tidak suka, gratis, nggak suka, atuh menjijikan. Apa kata Nabi? Dunia lebih menjijikan dari itu. Luar biasa. Makanya jangan sampai cinta dunia. Dunia jangan sampai ke hati, cukup sampai tangan. Jangan ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Bagaimana? Jangan sampai keluar ngajar ibu dasi gara-gara gajinya seketik. Mencari tempat yang lain untuk lebih besar. Jangan. Oke, satu itu. Kedua, rahimakumullah, ini yang penting juga. Tadi supaya semangat. Ternyata terus semangat.
masuk Ramadan itu seperti semangat kita menyambut tamu kan. Oh, ada tamu agung ini luar biasa, ada calon mertua, ada mertua, bahagia menyambutnya. Nah, menyambut Ramadan hati kita harus bahagia. Oke, saya yel dulu. Kemarin waktu saya ngisi di mana ya? Di SD itu ngisi parenting. Dikasih yel ini. Boleh ya? Nah, biar bahagia ini. Biar nyambut Ramadan itu ceria gembira ini. Jadi sebentar lagi masuk Ramadan. Jangan kayak nih, soalnya wajahnya Ustaz, saya lihat dari sini kayak bingung-bingung, nggak tahu gitu. Belum punya bekal untuk Ramadan. Kayak bingung-bingung gitu. Luar biasa. Atau nggak bikin saya dapat THR nggak gitu. saya ajak dulu iya ini ya. Karena ini yang keduanya membangun jiwa semangat ya. Mau bagaimana semangat kalau tidak bahagia? Ya, ya dulu biar tubuh kita ini bahagia semua ya. Ianya begini. Apa kabar sore hari ini? Jawabnya gini. Alhamdulillah hatiku ini pakai diresapi pakai jiwa ya. Alhamdulillah hatiku bahagia gitu-gitu ya. Termasuk pengurus yayasan. Ya. Semua ya. Biar kita ngurus yayasan ini bahagia gitu. Saya suka katakan, jangan sampai kita ngurus pesantren tidak bahagia. Harus bahagia. Kan dakwah itu bahagia ya. Wa ulaika humul muflihun. Nah, ini okay. Semua ya. Oke, guru-guru Dodot Atfal bahagia semuanya. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah hatiku bahagia. Atau gerak? Oh, kompak. Siap ya. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah hatiku bahagia. Insyaallah. Ya, sebahagia selalu. Baik. Nah, terakhir membangun semangat, jiwa yang semangat. Jadi jangan bingung masuk Ramadan, tapi ada semangat tersendiri. Termasuk menghafal Quran itu ternyata bisa terkejar target kalau semangat. Ya, harus semangat gitu ya. Nah, gimana supaya semangat nih masuk Ramadan, jiwa kita hadir? Karena gini, bukan hanya fisik yang disiapkan, tapi juga ruhiyah. Nah ini, jiwa, hati dan jiwa ini masuk ke ruhiyahnya. Atau fisik dan mentalnya gitu kan. Oke, satu, jelas tujuan. Jadi harus punya target Ramadan itu. Kalau tadi saya targetnya takwa. Jadi kalau kita punya masalah, jangan cari gimana mencari solusi masalah. Capek. Karena kita melemah. Ternyata kalau kita punya masalah, biar Allah yang menyelesaikan masalah. Makanya kemarin waktu Isra Mi'raj kita diingatkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ternyata salah satu hikmah dari Isra Mi'raj itu, bagaimana kita menyaksikan kemahakuasaan Allah memperjalankan hambanya. Artinya kalau kita punya masalah, biar Allah yang menyelesaikan masalah kita. Tapi ada ikhtiar kita, apa? Takwa. Ya. Jadi Ramadan ini pokoknya saya targetnya harus mendapatkan takwa yang sebenarnya. Boleh. Dengan cara apa? Saum yang benar tadi. Ya. Kan Imam Al-Ghazali membagi saum itu 3 ya. Saum umum, saum khusus, saum khususil khusus. Kalau saum umum hanya memindahkan makan dan minum. Kalau saum khusus, seluruh anggota tubuh ini saum menahan untuk tidak maksiat. Dan saum khususil khusus itu hatinya pun ikut saum. Niatnya selalu baik, gerakan tubuhnya selalu untuk kebaikan-kebaikan. Ya, itu baru tuh insya Allah akan mencapai derajat takwa. Kalau sudah takwa didapatkan, indah emang ya, Pak Mus. Kalau saum kita dapat meraih ini, hidup ini tidak HHC. Tapi HHN. Apa Ustaz Agus? HHC itu apa? Jadi kadang-kadang harap-harap cemas katanya. Tapi hidup ini HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Kita bisa menikmati hidup karena tadi punya masalah, Allah yang menyelesaikan. Makanya di surat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil. Masalah kita kecil di pandangan Allah. Ini rahmatullah. Jadi jelas tujuan ya. Oh, saya mau tilawah 10 juz 10 khatam. Bisa 10 kali khatam dalam 1 bulan. Bisa. Kalau ditargetkan. Jangan ngambil yang terkecil ya. 1 juz ya.
1 juz khatam Quran sehari itu paling kecil sebenarnya. Karena serendah-rendah iman. Pengen orang tanya aya masalah liruah masyarakat teh. Imana rada rendah. Kurang ditaikin harusnya mah 10 juz. Ya. Atau saya pingin hafal Quran 1 juz, boleh, silakan. Jelas. Jadi semangat nanti menghadapi Ramadan teh. Ya. Karena tidak semangat, ya karena tidak punya tujuan. Tadi asal Ramadan datang, udah seperti pada umumnya orang berlalu aja. Ya. Kemudian banyak berdoa. Kan kita itu lemah. Saya dapat kiriman video gitu. Sebenarnya kita ini tidak ada sebagai manusia, yang ada Allah. Apa ini maknanya? Ternyata rahimakumullah begini dalam hidup aplikasinya. Masya Allah, saya bisa hadir di sini juga izin Allah, rahimakumullah hadir juga izin Allah, semua izin Allah sebenarnya. Ketika ada seorang pemimpin Mahathir Muhammad bilang kita hebat karena udah tua bisa menjadi Perdana Menteri, bukan Mahathir Muhammad yang hebat, tapi Allah yang memberikan kehebatan kepada Mahathir Muhammad. Ini hafal Quran Zakaya. Hafal Quran itu ternyata bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memujamkan, yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dada kita. Sebenarnya itu. Ya, banyak berdoa. Banyak berdoa. Minta sama Allah. Kalau berdoa walaupun banyak, harus sesuai dengan target tadi, rahimakumullah. Kita mah banyak berdoa diartikan doa sekali disuunkeun atau mengevaluasi yang bingung. Target satu-satu. Kemarin Ustaz, saya mau menikahkan anak. Dalam persiapan 2 minggu, 1 poin. Ya Allah, hamba mau menjalankan syariat-Mu, menikahkan putra hamba yang kedua. Mudahkan ya Rabb. Berikan rezekinya, cukupan. Alhamdulillah. Walaupun mepet gitu. Karena targetnya bulan Juli, ini bulan Februari. Memang dalam hadis, percepat kalau urusan nikah. Benar. Oleh Allah dijabah, saya nangis bahagia. Menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan kemahakuasaan Allah. Ini rahimakumullah dalam hidup. Jadi hidup kita semangat karena punya Allah. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kehendak Allah, maka hidup ini ada keinginan, ada kehendak Allah. Dan jika Allah berkehendak kepada seseorang, jika seluruh penduduk bumi ini berkumpul untuk menggagalkan rencana Allah, tidak ada yang mampu. Luar biasa enggak? Minta sama Allah. Oke. Kemudian kuatkan koneksi dengan Allah, ya. Deketin terus sama Allah, ya. Lewat Qur'annya, lewat sholatnya. Makanya sholatnya harus susu, jangan lalai sholatnya, ya. Kemudian kumpul bersama orang-orang yang semangat. Nah, ini yang jadi masalah. Kita sering kumpul dengan orang-orang yang malas. Jadi bukan menyemangati mereka, jadi ke bawah malas. Ya, jadi rahimakumullah kumpul bersama orang-orang yang semangat, yang positif thinking, jangan negatif thinking. Ya. Ini saja mungkin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dari sekian kajian ini ada yang nempel satu aja dalam diri kita. Sehingga Ramadan bukan lagi jadi beban, tapi Ramadan sesuatu yang kita tunggu-tunggu untuk kita hadir bersama Ramadan itu dengan hati yang bersih dan jiwa yang semangat. Sehingga kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa, khususnya keluarga besar Pusdasi, beres Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga seluruh cita-cita kita bisa tercapai. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tanya jawab? Boleh Mak? Masih ada tanya jawab? Boleh. Alhamdulillah, Masya Allah. Atas ilmunya ya, sangat banyak insight baru, sangat banyak ilmu dan sangat banyak hikmah yang telah Ustadz berikan. Nah, sebelum itu kita ada tanya jawab. Mangga mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan, boleh disampaikan, atau yang di Zoom juga mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung open mic. Mangga, waktu dan tempat silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Bapak Ibu. Dari ibunya mungkin satu. Nah, Ibu. Ada yang mau bertanya? Yang bertanya dapat door prize. Iya, mungkin
Silakan. Oh iya, Ya, dapat door prize ya dari saya. Ya tadi ya, ketika kita punya targetan tertentu di bulan Ramadan itu menginginkan kalau menyempurnakan ikhtiarnya sampai beres Ramadan. Nah, yang jadi penghalang itu biasanya kalau saya ya pasti kita ketika ditelepon oleh orang tua, lebarannya di sini gitu. Nah, jadi ketika kita momen 10 malam terakhir itu ya pas mepet-mepet Pilbar itu inginnya suasana yang memang betul-betul kondusif gitu ya dengan beribadah gitu ya. Tapi di sisi lain orang tua menginginkan anaknya ngumpul gitu. Ini belum ada yang masak gitu, biasanya kayak gitu. Nah, bagaimana solusinya seperti itu? Apakah lebih baik kita menolak dan meninggalkan apa yang kita inginkan gitu ya, targetan-targetan itu, dan ingin memfokuskan malam-malam terakhir itu di rumah atau di masjid lah misalnya, bukan kalau udah di orang tua 2 hari sebelum atau 3 hari sebelum tuh udah perasaan tuh jadi buyar lagi gitu ya, seperti itu disibukkan dengan persiapan Ramadan biasanya kayak gitu ya. Bagaimana itu? Apakah lebih baik yang mana gitu ya, dan triknya harus seperti apa, solusinya Ya, ini sama-sama kewajiban katanya. Jadi kan tadi sama-sama perintah ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan menyekutukan Allah, berbuat baik sama orang tua. Kemudian ayat 2, wal fajri wa layalin asyr wasyafi wal watr. Ternyata juga bagaimana itu menghidupkan malam genapnya, malam ganjilnya di akhir Ramadan. Ini bentrok seperti ini gimana nih supaya jadi solusi dua-duanya? Kalau saya memberi saran, karena kalau orang tua saya kan udah meninggal, jadi tidak ada yang nelpon begitu. Tapi ini orang tua masih ada, seperti apa? Nah, berarti teh harus pakai strategi. Strategi malah bisa begini. Justru kita jadi dakwah bersama keluarga di sana. Kalau mau kumpul, misalkan beberapa hari sebelum Ramadan. Nah, kalau 10 hari, kan gini ya, kalau saya baca tentang itikaf itu 10 hari. Kalau tidak, malam ganjilnya. Kalau tidak, jangan sampai tidak ada dalam 10 malam itu. Gitu teh, cara solusinya. Nah, kalau sedang berlanjut itikaf di sini, karena memang yang penting itikaf itu di masjid, ya kan? Kalau perempuan mah di rumah yang dikhususkan ya Ustaz ya. Nah, tapi secara umum di masjid, kalau ceritanya saya itu di masjid yang dipakai salat Jumat. Berarti solusinya teh bisa, karena orang tua ingin hadir, kita hadir di sana, tapi di sana jangan terlalaikan. Nah, biasanya karena sono seueur ngobrolna. Ibarat maaf saya dapat ilmu misalnya lagi umroh, padahal yang kita obrol itu bermanfaat. Saya menjelaskan tentang keutamaan umroh, hikmah umroh, tawaf itu apa, sa'i itu apa, ke jamaah dari Madura. Nah, qadarullah, pas saya ngobrol berdua, ada syekh dari sana. Ya, saya sini. Apa kata syekh? La tatakallam. Hadu yaumul jum'ah, yaumul barakah. La tatakallam ila qiraatul Quran, wassalawat, wazzikir, waddu'a. La tatakallam. Gitu. Nah, kita berhenti, tidak ngobrol. Ya, saya berhenti langsung kita membaca Quran, langsung kita baca salawat, langsung kita berzikir, langsung kita istighfar. Nah, sama ketika kita pulang memenuhi harapan orang tua, tapi di sana jangan kebawa. Kan ngobrol sonomanya setengah jam dia beres. Ya, ngerti nggak deh? Langsung program kita. Maaf saudara-saudaraku, dan baiknya kita sama-sama. Yuk isi akhir Ramadan ini untuk meraih ampunan Allah. Yuk kita banyak baca Quran, yuk kita banyak istighfar. Masya Allah, malah jadi double. Jadi double nilainya nanti insya. Cuma masalahnya jangan ke bawah kita. Jangan terwarnai, jangan tersibkoh, tapi harus mensibkoh. Ya, ini yang paling penting. Makanya tetap kita punya
program tadi untuk bisa dijalankan ya. Biasanya kita mah mudik itu alasan-alasan yang lainnya ini, yang ini harus dihindari ya. Kalau sekiranya mudiknya tadi, maka sebaiknya silaturahmi itu harusnya dari sekarang. Ya, ada unek-unek apa, beresin sekarang. Sebenarnya pas masuk Ramadan, hati sudah bersih, plong gitu. Ya, kalau nggak ada untuk ongkosnya, tinggal bilang ke pengurus yayasan. Bisa ngabon hulanya. Insya Allah, rahimakumullah. Saya menyampaikan ini kan kemarin kita ngasih contoh ke sana. Ya, Bismillah. Yang penting tadi tidak keluar dari target kita, bahkan itu akan, menurut saya bisa nilai plus itu. Kita bisa mewarnai, jangan terwarnai. Itu pakai prinsip. Ya, Bismillah ya. Amin. Rencana target Ramadan sekarang kalau boleh tahu apa ini? Mau khatam Quran? Menghafal? Berapa juz? Minimal 1 juz. Berapa? Juz 2. Bismillah ya. Kita doakan. Insya Allah selesai ya. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz atas jawabannya dan Ibu atas pertanyaannya. Mungkin mangga lagi ada yang mau bertanya dari bapak-bapaknya, dari ibu-ibunya, atau bapak-bapaknya deh. Hanif mau bertanya? Cukup. Mangga. Ada yang mau bertanya? Selagi masih ada Ustadznya di sini, selagi kita ya. Mas sharing boleh? Mas sharing boleh mangga Ustadz. Oh, atau ada yang mau sharing gitu ya, pengalaman Ramadannya seperti apa? Oh, yang di Zoom mungkin ada yang mau bertanya? Boleh langsung angkat tangan atau open mic gitu ya. Oh, ini ada yang angkat tangan, siapa? Atas nama siapa? Mangga langsung aja open mic, Pak. Oh iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap teh. Mohon maaf kalau menentukan target kan setiap pengadaan juga menjadi mana yang lebih baik menentukan target yang tidaknya terukur, yang pasti kebayang itu 1 juz atau 1 kali. Karena mungkin lebih dari itu belum kebayang mau 2-3 kali. Tapi sepertinya kalau ada petik ya satu kali hati itu sudah salah gitu. Itu tidak ada apa-apa. Tapi kalau 2 kali atau 3 kali saya juga nggak akan sampai itu. Jadi sudah ada kebayang dulu sebenarnya itu harus apa namanya seperti siapkan atau dapat atau kita mencoba aja yang ada lebih gitu ya, walaupun nanti ya ada pada petiknya sebenarnya tidak gitu karena seperti Baik. Ini terima kasih Ibu Evi ya. Tentang ini rahimakumullah, tentang target katanya. Kan biasanya kita satu hari itu 1 juz. Nah, kita nih Ramadan karena bulan berkah, bulan ini mau nyoba pasang target 2 juz atau 3 juz. Saya kira saran di target aja dulu 3 juz atau 2 juz. Lebih kan orang beruntung harus lebih baik dari kemarin. Ya. Berarti nanti siapkan strateginya, waktunya dan yang lainnya. Ini contoh ya. Di HP ini kan banyak ini program ya. Ada WA, ada yang baru tuh Meta. Ada Meta, ada apa lagi? Ada YouTube kan. Nah, ternyata ada orang yang bisa memprogram melihat HP itu kapan. Ada gitu. Disimpan dulu. Nah, misal kalau kita punya target, salah satunya penghalang harus menjawabkan WA. Oh, berarti kita targetkan nanti WA-nya cukup dalam sehari sekali aja menjawab, membuka dan sebagainya, misal. Nah, dan yang lainnya dicoba karena gini. Sebenarnya kalau fasih, makanya rahimakumullah, kalau belum merasa fasih, lebih baik target Ramadan itu memfasihkan bacaan. Karena kalau belum fasih,
itu berat itu untuk bisa tilawah 1 jam, 1 juz 1 jam. Sebenarnya dengan tilawah yang sedang, murattal, tartil, itu bisa 45 menit 1 juz. Jadi kalau saya lihat yang para penghafal Quran, kan dia punya target ya. Bahkan 1 kali duduk itu bisa sehari semalam beres 30 juz. Atau kadang sehari 2 malam gitu kan. Nah berarti sebenarnya abdi sok izin ku Allah gitu ya. Ternyata hidup kita ini lebih banyak lalai sebenarnya dari waktu itu. Ya. Harusnya kan membaginya 8 jam untuk maisha, 8 jam untuk tidur, 8 jam itu untuk Allah. Kalau kita pakai untuk Allah itu, pakai aja potong sholat itu setengah jam, berarti ada waktu berapa? 7 jam setengah. Sebenarnya bisa kita tilawah, kalau memang kita cara pendekatan sama Allahnya, mungkin target Ramadan mau tilawah Quran. Ya, bisa. Ya, harusnya dicoba, bismillah. Ya, dicoba untuk meningkatkan itu. Jadi kalau fokus, ya fokus, bisa. Jadi barangkali mungkin bisa pada subuh, kemudian pada taraweh sebelum tidur, kan gitu ya. Kalau memang banyak haus, karena tarawehnya di awal, mungkin pas jadwal tahajudnya akhir tilawah kan gitu. Itu bisa seperti itu. Dicoba aja, Ibu ya, dicoba bismillah. Urusan tercapai tidaknya kayak tadilah menghafal Quran. Capaian menghafalnya kan 30 juz. Tapi dapat menghafalnya juz 30, tetap disebut orang yang hafiz Quran 30 juz gitu. Apalagi Ustaz, orang bertanya, saya tuh orang seperti 30 sebenarnya enggak, cuma ada yang hafal dulu ya, katakan sering kajian ayat jadi nempel, disampaikan lagi nempel, kayak aja yang hafal 30 juz kan gitu sebenarnya. Padahal mah tidak. Nah, artinya bismillah dicoba aja ya, dicoba untuk tadi ada peningkatan ya. Jadi kalau Rasulullah kan gini ya, udah tahu usianya mau dipanggil sama Allah, ternyata biasanya itikafnya 10 malam terakhir. Saya baca di Ibnu Katsir, ternyata pas menjelang wafatnya 20 malam terakhir itikafnya. Kan itu dirubah. Kan itu. Makanya disebut malam Lailatul Qadar itu malam perubahan takdir. Jadi setiap tahun ternyata takdir kita ini dirubah. Ya. Yang tidak bisa dirubah kan kematian. Tapi bekal apa kita kematian itu bisa kita rubah, ikhtiari. Ikhtiar dan doa. Hasilnya nanti gimana Allah kita bertawakal. Bismillah aja Ibu ya, dicoba. Saya pun ingin mencoba juga ya target-target yang lain, sehingga Ramadan ini seperti tadi yang diharapkan oleh sambutan dari pengurus yayasan, harus lebih hebat, harus ada hasil, harus lebih baik, harus semangat. Itu mungkin bismillah ya, bukan hanya untuk Bu Evi ya, termasuk untuk saya dan juga rahimakumullah yang hadir di sini, maupun yang di Zoom. Bismillah, harus ada peningkatan yang lebih baik lagi ya. Jadi maaf sebelum saya tutup gini, bisa ternyata para ulama dulu itu kaya ya. Ternyata ada berita begini, mereka membagi waktu untuk Allah lebih banyak. Kan ada istilah sekarang ini kita harus meraih rezeki itu jalur langit. Ternyata kalau jalur bumi persaingannya dahsyat yang luar biasa. Kita bisa pakai jalur langit, pendekatan sama Allah, bisa lewat zikirnya, bisa lewat tilawahnya. Nah Ramadan ini karena bulan latihan, bulan training, bulan latihan, ya, bulan pendidikan tarbiyah buat kita. Bismillah. Insya Allah nanti terbawa di bulan-bulan yang lainnya. Karena bulan Ramadan ini 1 bulan untuk bekal selama 11 bulan. Jadi kalau kita udah dekat sama Quran di Ramadan ini, insya Allah di bulan lain kita akan tambah dekat bersama Qurannya. Salah satunya tadi lewat merubah target dari biasa 1 juz, bismillah, tambah 2 juz. Atau 1 juz setengah, pokoknya lebih sedikit, atau 1 juz separapat, atau 1 juz sehalaman, yang penting lebih dari biasanya, insya Allah. Itu mungkin ya yang bisa saya sharingkan. Dicoba Ibu ya, nanti Syawal nanti laporan ke Pusdasi, saya tersukses 2 juz dalam sehari, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jazakallah kepada Pak Ustadz. Mungkin Ibu yang di Zoom Bu Evi udah cukup.
Iya, jazakallah. Alhamdulillah. Mungkin sebelum diakhiri dikasih kesempatan lagi, mungkin jika ada yang mau bertanya. Jika sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan saja. Oke, mari alhamdulillah kita cukupkan saja, mungkin seperti itu Pak Ustadz. Sebelum ditutup, kan sudah janji tadi ya, Ya. yang bertanya dapat Faiz. Oh ya. Yang ini offline langsung cash ini. Oh, Masya Allah dari Pak Ustadz ya. Oh iya, jadi alhamdulillah ada yang ada rezeki yang dari Jum Pak ngirim nomor rekening ya. Pakai M-banking. ya Ibu Evi, nanti ditunggu rekeningnya dari Pak Ustadz katanya. Masya Allah. Jazakallah ya Pak Ustadz ya. Iya. Semoga menjadi Ya, semangat mungkin buat dari kamu. saya terima kasih ya. Oke, kita semangat masuk Ramadan, kita bergembira manfairi habidul Ramadan jannah. Insyaallah bergembira menghadapi Ramadan, surga menanti kita. Tadi juga dalam hadis begitu ya. Al jannatu muntasaqatun ila arba'in nafar talil Quran wa hifdzi lisan wa mat'amu zi'an wa syamu fi syahr Ramadan. Jadi surga rindu kepada 4 golongan. Satu, para tilawah pembaca Quran, pengamal Quran. Kemudian yang keduanya adalah wa mat'amun zi'an wa hifdzi lisan, menjaga lisannya. Kemudian yang ketiganya yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar, ayo berbagi di Ramadan. Dan yang keempatnya wasyamu fi syahr Ramadan, orang yang saum di bulan suci Ramadan sudah merindukannya. Kita semangat semua, gembira semua, insyaallah rezekinya berkah semua. Mohon maaf bila ada yang berkenan, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Goina. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah kepada Pak Ustadz. Banyak sekali ya ilmu, insight, dan juga hikmah yang telah Ustadz berikan. Kalau bagi zakat sendiri gitu ya, insight yang dari tadi ya, dari utama gitu ya, yang ditekankan adalah pentingnya kita untuk mengutamakan Al-Quran gitu ya, di bulan Ramadan ini gitu ya. Dan juga ingat dengan janji Allah, jika kita mengutamakan Al-Quran, insya Allah Allah cukupkan gitu ya. Dan kita juga jangan lupa targetkan apa yang ingin kita capai di bulan Ramadan ini. Jangan hanya kita pikirkan bagaimana cara menjual takjil gitu ya, menjual kolak ya, tapi bagaimana cara kita agar lebih banyak waktu gitu untuk bisa bercengkrama dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Oke, mungkin tadi sudah tanya jawab juga, mungkin kita langsung saja gitu ya ke acara selanjutnya tentang sharing info prestasi apa ya. Nah, jadi kalau untuk Ramadan sendiri ya gitu ya, untuk prestasi sendiri kita ada program namanya Kurma. Kurma, Quran dan Ramadan Ceria. Jadi mungkin ini adalah kegiatan pengganti gitu, terutama untuk memaksimalkan juga memaksimalkan efisiensi, memaksimalkan waktu yang terbatas gitu ya di bulan Ramadan, di mana kita juga ada banyak kegiatan di malam harinya untuk kita fokus beribadah gitu ya. Dan juga untuk anak-anak juga mungkin ya harus disesuaikan juga untuk waktunya, sehingga kita ada programnya namanya Kurma gitu ya, Quran dan Ramadan Ceria gitu ya, dari tanggal 6 sampai 21 Maret 2025. Karena setelah itu, jadi kita ada 2 minggu ya, setelah itu Tufatul Atfal itu libur gitu. Nah, acara itu dibagi 2 sesi dari jam 2 sampai jam 4 ya, jam 3 ya Bi ya, jam 2 sampai jam setengah 3. Jam 2 sampai jam setengah 3. Oh, jam setengah 3 sampai jam setengah 4 itu untuk yang Umi 1 sampai 4 ya. Setelah itu selanjutnya dari jam 4 sampai sebelum maghrib gitu ya. Setengah 6 itu untuk yang Umi 5 dan 6. Nah, itu dan Al-Quran gitu ya, dan Al-Quran. Dan itu tuh acaranya tuh ada hafalan ayat pilihan, kisah inspiratif, yaitu akhlak dan motivasi, kaligrafi juga, ada kita membaca Al-Quran membaca Umi klasikal gitu ya, lalu belajar klasikal metode Umi gitu ya, lalu ada tadabbur Qurannya juga gitu ya, dan sehingga kita bukan hanya belajar Al-Quran tapi juga mentadabburinya gitu ya, anak-anak gitu ya. Lalu kita juga anak-anak itu akan diajak untuk berbagi takjil gitu ya di hari Jumat, tapi anak-anak juga kita insya Allah bersama-sama kita juga bagi-bagi takjil untuk anak-anaknya juga. Lalu kita juga akan ada lomba-lomba menarik di akhir
di akhir acara ya, di hari Jumatnya, di minggu keduanya. Nah selain itu kita juga kan itu ada bagi-bagi takjil ya di hari Jumat, dan setiap harinya anak-anak itu kemungkinan tuh ada 80 orang. Jadi kita targetkan di bulan Ramadan ini kita akan membagi 1.520 pak takjil gitu ya, untuk asatisnya, untuk anak-anaknya, dan untuk hamba-hamba Allah yang sedang berpuasa di sekitar sini gitu ya, yang lewat gitu ya. Jadi kita juga membuka donasi 7.500 per pak untuk hamba-hamba Allah yang sangat ingin ikut gitu ya, ingin ikut dapat pahalanya gitu ya, ingin ikut dapat pahalanya, di mana kalau orang yang menyiapkan berbuka puasa itu dapat juga pahala orang yang berpuasanya ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasanya. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa, orang capek-capek untuk puasa, nahan lapar haus, ini orang bisa dapat pahala cuman ngasih makan doang gitu ya, ngasih takjil aja gitu ya. Takjil cuman 7.500 gitu ya, itu tidak seberapa gitu ya. Dan ini mangga untuk Bapak dan Ibu dimaksimalkan kesempatan ini, kita open donasi. Nomor rekeningnya itu ada di media sosialnya Pusdasi, atau kita sebutkan saja di BSI 728082637. Ulangi lagi, 728082637 atas nama Anita Fitriani. Oke, seperti itu. Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara gitu ya. Kita langsung saja untuk doa dan penutup ya. Doa dan penutup oleh saya sendiri. Oke, mungkin mangga Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita angkat tangan tinggi-tinggi lalu rendahkan hati serendah-rendahnya. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadan allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatil wa nafasil li ahdadi kulli malubillah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma zukna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami menyambut bulan suci ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami penuh dosa. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami banyak khilaf. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, hapuskanlah dosa-dosa kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bukakanlah waktu-waktu kami agar kami bisa memaksimalkan, agar kami bisa meningkatkan kualitas kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkanlah silaturahmi kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkanlah ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkanlah kami mencapai hajat-hajat kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, limpahkanlah keberkahan kami di bulan Ramadan ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Mungkin kita tutup lagi dengan istighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.